Istri Masa Depan episode 18. Pak Evan cukup mengintimidasi, kadang tampak misterius dan juga panas. Entah apa yang membuat Tiara mengucapkan kalimat tersebut. Mungkin karena mata Evan yang membiusnya hingga membuatnya mengucapkan kalimat itu secara spontan. Bukannya tersanjung, Evan malah tertawa lebar hingga membuat Tiara bingung. Apa ada yang lucu dengan ucapannya? Kenapa Pak Evan tertawa? Enggak, kadang kamu tampak polos dan menggemaskan, membuat saya gemas dan ingin menggigit kamu. Menggigit? Tiara tidak tahu apa menggigit yang diucapkan Evan memiliki makna tersendiri atau bagaimana. Sedangkan Evan, lagi-lagi ia tertawa melihat kebingungan yang terpancar jelas dari wajah Tiara. Setelah puas tertawa, Evan membuka suaranya lagi. Saya sudah menyewa pengacara untuk mengurus kasus kakak kamu. Tiara mengangkat wajahnya dan kembali menatap Evan dengan penuh harap. Pengacara saya sudah mempelajari kasusnya. Dia bilang, mungkin kakak kamu tidak bisa bebas begitu saja. Tapi dia akan berusaha meringankan hukuman yang akan diterima kakak kamu di sidang nanti. Dengan spontan, Tiara mencengkeram pergelangan tangan Evan. Pak Evan janji akan meringankan hukumannya. Evan melirik ke arah jemari Tiara yang mencengkeramnya, hingga membuat Tiara melepaskannya seketika. Maaf, lirihnya. Ya, pengacara saya berjanji akan mengusahakannya. Tiara tersenyum bahagia. Terima kasih, Pak. Kamu benar-benar sayang ya sama kakak kamu, sampai berani berbuat begitu jauh. Sepertinya saya sudah pernah bilang, Bang Radit adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Sebejat apapun dirinya, dia tetap kakak saya. Karena bagaimanapun juga, di dunia ini tidak ada yang lebih menyayangi saya seperti dia. Evan hanya menatap Tiara dengan rasa iba. Menyayangi. Jika benar si bajingan itu menyayangi Tiara, hidup Tiara tidak akan semenyedihkan ini. Apa mata Tiara buta hingga tak dapat melihat mana rasa sayang sesungguhnya? Atau apa wanita itu hanya mencoba memungkiri dirinya sendiri dan bersikap seolah-olah ia adalah adik kesayangan kakaknya? Yang benar saja, saat Evan sibuk menatap ke arah Tiara, seakan pandangannya terkunci pada wanita tersebut yang sibuk menundukkan wajahnya, ia merasakan seorang menarik jaket yang ia kenakan. Evan tersadarkan dari lamunannya dan mendapati Dirli sudah berdiri tepat di sebelahnya. Ada apa? Tanya Evan dengan nada yang dibuat kesal. Ia tidak suka saat Dirli kembali mengganggu kedekatannya dengan Tiara. Om Evan, Dirli menggantung kalimatnya lagi. Mau apa? Es krim. Tadi kan Om sudah belikan 2. Bukan. Lalu, Dirli menarik-narik tubuh Evan agar Evan mau menunduk
karena dia ingin berbisik pada telinga Evan. Akhirnya, Evan menuruti apa mau Dirli dan membiarkan Dirli berbisik pada telinganya. Setelah selesai, Evan menatap Dirli dengan tatapan ngerinya. "Ayolah Bung, toiletnya di sana. Kamu bisa pipis sendiri tanpa memintaku untuk menemanimu." "Ada apa, Pak?" tanya Tiara yang baru sadar jika Dirli sudah berada di sebelah Evan. "Dia mau pipis dan memintaku untuk menemaninya. Yang benar saja." Tiara terkikik geli. "Tolong, Pak Evan temani ya. Biasanya Bu Sherly yang nemani Dirli pipis." "Kenapa bukan kamu? Kamu kan yang ngasuh dia." "Sejak beberapa bulan yang lalu, Dirli sudah nggak mau pipis sama saya lagi. Katanya malu. Bu Sherly bilang kalau Dirli nggak mau pipis di depan calon istrinya." "Calon apa?" Mata Evan membulat seketika dan itu semakin membuat Tiara tak dapat menahan tawanya. Mata Evan lalu menatap tajam ke arah Dirli. "Kamu mau nikahin dia?" "Iya," Dirli menjawab dengan polos. "Hei, Bung, kamu bahkan belum bisa pipis sendiri. Bagaimana mungkin kamu menunjuk seseorang sebagai calon istri?" "Om Evan, aku sudah nggak tahan." "Pak, lebih baik Pak Evan segera bawa Dirli ke toilet sebelum dia ngompol." "Ngompol?" Evan berdiri seketika dan dengan menggerutu sebal, ia mengangkat tubuh Dirli begitu saja sambil berlari menuju ke arah toilet. Tiara sudah menunggu Evan dan Dirli di depan pintu toilet. Ia masih tidak berhenti tersenyum sendiri saat mengingat bagaimana ekspresi ngeri Evan saat membayangkan Dirli ngompol. Astaga, lelaki itu ternyata memiliki sisi yang asik, sisi yang mampu membuatnya tersenyum. Lalu Tiara juga ingat percakapan serius mereka tadi saat ia mendengar Evan bercerita tentang masalah lelaki tersebut. Tiara merasa tersentuh, seakan Evan menunjukkan sisi rapuhnya pada Tiara, dan itu benar-benar membuat Tiara bingung dengan perasaan yang tiba-tiba ia rasakan. Lalu, sikap Evan yang bertanggung jawab dengan kasus kakaknya membuat mata Tiara terbuka jika sebenarnya sosok Evan bukanlah sosok iblis yang selama ini ia kenal dan hanya memanfaatkan kehadirannya saja. Evan menepati janjinya untuk menolong dirinya, dan entah kenapa Tiara terpesona dengan hal itu. Saat Tiara melamunkan kebersamaannya dengan Evan, sosok itu keluar dari dalam toilet bersama dengan Dirli. Tiara segera menghampiri keduanya. Ia mengambil tisu basah dan berjongkok untuk membersihkan jemari mungil Dirli. "Bagaimana? Lega?" "Ya, Om Evan hebat. Aku diajari pipis dengan benar." "Benarkah? Wah, kayaknya kamu harus baikan sama Om Evan," ucap Tiara masih dengan mengusap jemari Dirli dengan tisu basah. "Gak mau, Om Evan mau merebut kamu, jadi kami tetap berperang." Tiara hanya tersenyum mendengar ucapan Dirli. Hal tersebut tak luput dari tatapan mata Evan ke arah Tiara. Tiara tampak keibuan, walau ia tahu jika usia wanita itu masih sangat muda.
Evan sangat menikmati interaksi antara Dirli dan Tiara. Dan hal itu membuat sesuatu mengusik dasar hatinya yang paling dalam. Dengan spontan, Evan ikut berjongkok di hadapan Tiara, tepat di sebelah Dirli. Lalu, dia mengulurkan kedua belah telapak tangannya pada Tiara. "Saya juga ingin dibersihkan," ucap Evan dengan suara yang tiba-tiba terdengar parau. Tiara menatap Evan seketika, dan tanpa membalas ucapan Evan, Tiara mengambil beberapa lembar tisu basah, lalu membersihkan telapak tangan Evan dengan tisu basah tersebut. Mata Evan terpaku menatap Tiara yang tampak polos. Wanita itu fokus membersihkan kedua belah telapak tangannya. Sebuah rasa kembali menggelitik hatinya, seakan memerintahkan jantungnya agar berdebar sekencang-kencangnya hingga terasa memukul rongga dadanya. Sial, apa-apaan ini? Evan, Tiara, dan Dirli pulang saat hari sudah sore. Sampai di rumah, Dirli segera berlari masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Tiara dan juga Evan yang sejak tadi memang saling berdiam diri. "Kenapa?" tanya Evan yang sedikit tidak nyaman dengan Tiara yang sejak tadi diam tanpa membuka suara sepatah kata pun. "Kenapa apanya?" Tiara bertanya balik. "Kamu banyak diam?" "Karena tidak ada yang ingin dibicarakan." Tiara akan keluar dari dalam mobil Evan, tapi kemudian ia menghentikan aksinya saat Evan berkata terang-terangan padanya, "Jangan dimasukkan hati apa yang saya lakukan atau saya bicarakan tadi. Ingat, kita hanya partner di atas ranjang saling menguntungkan. Saya tidak mau hubungan kita menjadi membosankan dengan perasaan yang ikut campur ke dalamnya." Tiara sempat ternganga dengan apa yang dikatakan Evan, tapi kemudian ia berkata, "Pak Evan, tenang saja. Saya juga tidak mungkin tertarik dengan pria seperti Bapak." "Memangnya saya kenapa?" "Suka memanfaatkan keadaan." "Apa?" Sungguh, Evan tidak menyangka jika Tiara akan membalas telak ucapannya. Dan wanita itu segera keluar sebelum ia sempat membuka suaranya lagi. Apa-apaan dia? Bersambung. Nantikan episode 19-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.